Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Imadenandana Devarata Giri dengan NIM 2405120404090 dari kelas TI 2024C akan melakukan praktikum mengenai materi subnetting pada mata kuliah jaringan komputer. Sebelum saya mulai praktikum, saya akan menjelaskan mengenai apa itu subnetting dan bagaimana prinsipnya. Yang pertama adalah subnetting. Subnetting merupakan proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Dengan subnetting, kita akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Lalu bagaimana dengan prinsipnya? Prinsip subnetting memiliki prinsip yaitu dengan memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Lalu, pada prinsip subnetting, kita dapat mengenali dua, dua bagian dalam satu network ID, yaitu yang pertama adalah network yang digunakan sebagai pengenal dan broadcast sebagai akhir dari network ID, yang dimana network ini biasanya terletak pada IP pertama dari network ID, yang dimana tidak selalu 0, dan broadcast ID biasanya terletak pada IP terakhir dari network ID, yang dimana tidak selalu 255. Pada network ID/24, yang dimana blok awal dari network ID tersebut adalah 0 dan terakhirnya adalah 255, di mana blok awal kita dapat mengenali adalah sebuah network dari network ID tersebut. Lalu yang terakhir adalah broadcast dari network ID tersebut. Dalam satu blok network ID terdiri dari 256 IP, yang dimana karena kita telah menggunakan dua IP tersebut sebagai network dan broadcast, maka usable IP dari blok tersebut menjadi 254. Oke, selanjutnya bagaimana implementasinya dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi, pada Cisco Packet Tracer ini saya telah membuat 6 PC dengan 2 switch dan 1 router, yang dimana sesuai dengan perintah. Di sini kita akan melakukan simulasi subnet dengan lab pertama dengan ID 192.168.1.0 pada /26, yang mana dengan akhiran 192, netmasknya 192. Lalu lab kedua 192.168.1.64, yang mana nanti ID dari PC pertama itu akan dimulai dari 192.168.1.1. Kenapa tidak 0? Karena 0 telah digunakan sebagai network pada blok ID lab 1 ini. Lalu pada blok lab 2, yang dimana pada PC 4 di sini, PC 4 di sini akan memiliki ID 192.168.1.65, bukan 1.64, karena titik 1.64 akan digunakan sebagai network dan 63 sebagai broadcast dan 127 sebagai broadcast. Lalu subnet di atas dihubungkan melalui router seperti pada gambar. Ya, seperti ini. Sudah sesuai. Di sini IP config-nya adalah 192.168.1.1. Dengan subnet masknya adalah /26, yang mana ID-nya dituliskan sebagai 255, 255, 255, dan 192, yang dimana akan terhubung dalam gateway 192.168.1.62. Begitu juga untuk PC yang kedua, dengan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Lalu pada PC 3 di sini sesuai dengan arahan, di sini saya tidak memberikan default gateway-nya karena kita akan melihat bagaimana proses dari subnet itu terjadi ketika apa namanya gateway ini tidak diisikan ya. Lalu pada PC keempat, sesuai yang saya bilang tadi, karena bloknya dimulai dari 64, maka untuk IP pada PC keempat akan dimulai dari 65 dengan subnet masknya itu /26 dan default gateway-nya adalah 126.
Satu, untuk PC yang kelima, saya tidak memberikan default gateway-nya karena sesuai dengan arahan. Jadi kita akan melihat bagaimana simulasinya. Begitu juga untuk PC yang keenam. Lalu di router saya sudah setting pada flash Ethernet kernel yang mana adalah switch pertama. Saya men-setting IP address-nya adalah 192.168.1.62 dengan subnet mask-nya /26. Ini akan connect ke switch pada lab ke-1. Lalu untuk yang switch kedua yang mana akan connect dengan lab 2 akan memiliki saya setting IP-nya dengan 192.168.1.126 dengan subnet mask /26. Lalu kita langsung saja melihat apa saja perintahnya. Jadi di perintahnya kita akan mengirimkan sebuah simple PDU. Sebelum situ saya akan mengecek dulu filternya ICMP. Oke. Simple PDU dari PC1 ke PC3. Bagaimana cara kerjanya? Kita langsung aja lihat. Oke, nampaknya komunikasi yang akan dilakukan oleh PC1 dan PC3 telah berhasil tercapai. Namun apakah bisa kembali lagi komunikasi tersebut ke dalam PC1? Karena itulah prinsip dari komunikasi. Kita bisa berangkat dan kita bisa kembali. Nampaknya bisa ya. Mengapa hal ini bisa terjadi meskipun kita tidak memberikan gateway pada PC ketiga? Karena PC1 dan PC3 ini berada dalam sebuah network ID yang sama, yaitu pada lab 1. Jadi sehingga tidak terjadi sebuah error. Lalu selanjutnya kita coba lagi PC1 PC4. Sini PC1 akan melakukan komunikasi dengan PC4. Di mana PC1 akan mengirimkan pesan komunikasi ke switch lab 1, lalu untuk mengecek apakah destinasi yang ditujukan oleh PC1 itu terdapat dalam network ID di sini. Jika tidak ada, maka akan dikirimkan ke router. Maka router akan mengirimkan ke switch lab 2, yaitu di sini, dan akan dikirimkan ke PC4. Lalu di PC4 setelah diterima apa pesan komunikasi dari PC1, maka akan dikembalikan ke PC1. Oke. Dan oke, komunikasi yang dilakukan telah berhasil. Jadi komunikasi berhasil itu yang mana pesan komunikasi itu berangkat ke PC4 dan bisa kembali lagi ke PC1. Oke, karena PC1 ke 4 sudah selesai, kita akan coba komunikasi dari PC2 ke PC5. PC2, PC5. Nah, ini di mana PC5 ini tidak memiliki gateway ya. Gateway tidak dimiliki oleh PC5. Jadi kita akan coba PC2 akan mengantarkan komunikasi ke switch lab 1, lalu pesan akan diteruskan ke router, pesan akan dikirimkan ke switch lab 2, lalu pesan akan dikirimkan ke PC5. Nampaknya pesan telah sampai ke PC5, namun PC5 tidak dapat mengembalikan pesan dari PC2 ke PC2. Karena apa? Karena PC5 tidak memiliki gateway-nya, sehingga dia pesan ini tidak dapat diteruskan kembali ke router. Oke, selesai. Kita akan coba komunikasikan antara PC3 dengan PC6. Kita tambah simple PDU dari PC3 ke destinasi PC6. Lalu kita melihat bagaimana komunikasinya. Seharusnya pada PC3 ini kita telah setting uh, gateway-nya ini sama dengan tidak ada ya, tidak ada gateway. Kita tidak setting gateway-nya. Seharusnya pesan tidak langsung berangkat ke router. Kita lihat. Nah, di sini langsung X ya. Menandakan artinya gagal. Komunikasi yang dilakukan gagal dari PC3 ke PC6 karena PC3 saja sudah tidak memiliki gateway untuk meneruskan pesan ke router. Selanjutnya kita akan melakukan tracing ya. Tracing dari PC1 ke PC3
14, 25, dan 36. Jadi sebelum kita melakukan proses tracing, kita akan kembalikan ke mode real time. Pada PC1, kita akan membukakan command prompt, di mana kita akan melakukan sebuah komen yaitu tracer untuk melakukan proses tracing ke PC3, yang mana IP-nya adalah 192.168.1.3. Maka proses tracing berhasil ya, karena karena PC1 dan PC3 berada dalam satu network yang sama. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses tracing dari PC1 ke PC4. 192.168.1.65. Oke. Jadi di sini proses tracingnya, pesan dari PC1 akan diteruskan ke router yang mana memiliki gateway 192.168.1.62 dan akan diteruskan ke PC4 dengan IP yaitu 192.168.1.65. Maka proses tracing berhasil berjalan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses tracing dari PC2 ke PC5 dengan komen reset 192.168.1. PC5 yaitu 66. Maka akan dikirimkan ke PC ke pesan akan dikirimkan ke router dengan IP 192.168.1.62. Lalu di PC2 kita terus menunggu apakah pesan yang dikirimkan oleh PC2 ke PC5 bisa kembali ke PC2. Nampaknya tidak bisa. Terjadi request timeout. Karena hal ini terjadi karena PC5 tidak memiliki default gateway sehingga pesan tidak dapat dikembalikan. Maka akan terus RTO ya, atau request timeout terus. Proses request timeout ini akan terus berjalan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC3 ke PC6. Terus tracer 192.168.1.67. Sama ya. Jadi paket pun tidak dikirimkan ke router karena PC3 tidak memiliki gateway IP gateway sehingga tidak dapat pesan paket tidak dapat diteruskan ke router. Maka akan kasusnya sama, akan terus request timeout. Ya, terus request timeout itu juga akan jadi PC2 masih request timeout terus ya. Karena tidak dapat dikembalikan. Yang mana PC2, PC5 ya. Di PC5 ini dia tidak memiliki IP gateway untuk mengembalikan paket dari PC2 ke PC2. Jadi demikian video mengenai praktikum subnetting saya. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan di dalam penyampaiannya, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.